AMD Ryzen 5 adalah lini prosesor kelas menengah buatan AMD atau Advanced Micro Device yang ditunjukkan untuk pengguna mainstream seperti pelajar, profesional, dan gamer. Ryzen 5 memiliki keseimbangan antara performa dan harga, sehingga cocok untuk multitasking, gaming, dan produktivitas. Dirilis pertama kali pada tahun 2017 sebagai bagian dari keluarga Ryzen yang menggunakan arsitektur Zen. Ryzen 5 memiliki manfaat. Yang pertama, kinerja tinggi, cocok untuk aplikasi berat seperti editing video, rendering, dan game modern. Yang kedua, multitasking lancar, memiliki banyak core dan thread mendukung pekerjaan multitasking. Yang ketiga, efisiensi daya, lebih hemat energi dibanding generasi sebelumnya. Yang keempat, ada harga terjangkau, memberikan performa premium dengan harga lebih murah dibandingkan persaingannya seperti Intel Core i5. Yang kelima, kompatibilitas luas, mendukung berbagai motherboard dengan soket AM4. Yang keenam, virtualisasi mendukung. Teknologi virtualisasi seperti ini AMD 5 untuk menjalankan mesin virtual dengan lancar. Jenis-jenis AMD Ryzen 5 lini Ryzen 5 memiliki beberapa generasi dan model diantaranya berdasarkan generasi. Ryzen 100 Zen, Ryzen. Yang kedua, berdasarkan platform. Yang pertama, desktop. Ryzen 5 5600X, 3600, dan 1600. Yang kedua ada mobile atau laptop, Ryzen 5 4500U, 5500U, dan 6600H. Yang ketiga ada APU atau dengan GPU terintegrasi, Ryzen 5 3400G dan 5600G. Arsitektur AMD Ryzen 5. AMD Ryzen menggunakan arsitektur Zen yang terus berkembang. Yang pertama, Zen pada tahun 2017, yaitu arsitektur awal, performa tinggi, dan efisien. Yang kedua, Zen Plus pada tahun 2018, peningkatan clock dan speed. Peningkatan arsitektur AMD Ryzen 5. AMD Ryzen menggunakan arsitektur Zen yang terus berkembang, yaitu yang pertama Zen pada tahun 2017, itu arsitektur awal, performa tinggi, dan efisien. Yang kedua, Zen Plus pada tahun 2018, peningkatan clock speed dan efisiensi. Yang ketiga, Zen 2 2019, teknologi 7nm, performa per watt meningkat drastis. Yang keempat, ada Zen 3 pada tahun 2020, IPC atau instruction per clock meningkat, change lebih besar dan efisien. Yang kelima, Zen 4 pada tahun 2022, mendukung DDR5 dan PCIe 5.0, meningkatkan performa dan efisiensi daya. Sistem virtualisasi di Ryzen 5. Ryzen 5 mendukung virtualisasi hardware melalui fitur bernama AMD 5 atau AMD Virtualization, yang memungkinkan pengguna menjalankan mesin virtual atau VM lebih efisien. Fitur virtualisasi yang pertama, AMD 5 menyediakan dukungan hardware untuk hypervisor seperti VirtualBox, VMware, Hyper-V. Nested Virtualization beberapa generasi mendukung virtualisasi dalam virtualisasi pada OS tertentu. IOMMU atau Input-Output Memory Management Unit memungkinkan pass-through perangkat atau seperti GPU ke VM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eframata Manasta Costa. Di video kali ini saya akan membahas tentang analisis komputer visual, dan saya di sini sebagai pemateri 2 untuk kelompok 1. Materi ini saya akan membahas konsep inti dari AMD Ryzen 5 dan menganalisis tentang alur batch system dan kesimpulan pada materi ini. Pada materi pertama ini saya akan membahas konsep inti dari AMD Ryzen 5 seperti CPU, CIS, RISC, dan PCB. CPU adalah Central Processing Unit yang bekerja sebagai otak dalam komputer, dan dia bisa menjadi sebuah jembatan untuk bagaimana komputer itu bisa bekerja. Dan di dalam AMD Ryzen 5 ini, dia mempunyai 6 core dan 12 thread, dan dia bisa menjalankan aritmatika dan logika serta multitasking untuk memudahkan user untuk bisa menginput, output, dan visualnya bisa berjalan dengan lancar. Selanjutnya materi CIS dan RISC. CIS adalah Complex Instruction Set Computer,
Jadi CIS ini adalah sebuah instruksi yang sedikit menggunakan bahasa manusia, tetapi dia lebih kompleks untuk diproses oleh sebuah komputer. Dan RISC adalah Reduction Instruction Set Computer, adalah bahasa yang rumit dibuat oleh user atau manusia dan cepat diterjemahkan oleh komputer. Jadi semisal CIS membutuhkan 10 detik untuk memproses A kali B, dan di RISC dia lebih cepat untuk memproses itu. Jadi semisal di CIS 10 detik, di RISC lebih cepat, jadi 5 detik. Jadi seperti itu, dia mempunyai selisih yang lumayan beda. Dan di CIS dan RISC ini mempunyai beberapa mempunyai kekurangan dan kelebihan. Tetapi di AMD Ryzen 5 ini lebih ke CIS karena dia lebih kompleks, karena dia seperti Windows, Linux, dia masih menggunakan yang lebih sederhana tetapi lebih kompleks untuk dibuat oleh komputer, diterjemahkan oleh komputernya. Dan mungkin untuk di RISC itu lebih ke HP Android, iOS. Jadi dia lebih cermat lah untuk membuat instruksi-instruksi yang lebih efektif daripada yang RISC ini lebih efektif daripada CIS. Jadi dari CIS AMD Ryzen 5 ini dia menggunakan CIS, dan efisiensi multitaskingnya itu lebih banyak. Jadi proses yang dalam sekali waktu itu langsung selesai, tetapi dia membutuhkan beberapa waktu yang cukup lama. Selanjutnya adalah PCB. PCB adalah proses control block, yaitu adalah sistem atau struktur data yang menyimpan segala informasi dari komputer yang sedang dijalankan, seperti registrasi ID, registrasi data, registrasi proses, atau menjalankan input output atau record memory. Jadi dia itu sebagai gimana sih caranya dia berpindah tempat atau men-switch proses yang kita jalankan sekarang ke proses yang lainnya dengan lancar. Oke, saya akan lanjut membahas alur sistem batch. Alur sistem batch ini adalah sebuah pemrograman otomatis yang dibuat oleh programmer. Jadi sebuah sistem batch ini adalah sebuah kumpulan-kumpulan data yang dikumpulkan dan dijadwalkan secara otomatis dan dieksekusi oleh CPU atau prosesor dengan otomatis, dan mengeluarkan atau menghasilkan output secara otomatis juga. Jadi di sistem operasi ini sistem operasi ini mungkin dia lebih lebih ke cara kerja CPU itu gimana sih dia menjadwalkan, membuat secara teratur dan menghasilkan secara otomatis. Jadi di sistem batch ini dia mempunyai mempunyai 3 keunggulan dan 1 kekurangan, yaitu pertama itu dia itu non interaktif, yang kedua dia efisien, yang ketiga dia terjadwal atau terjadwal otomatis, dan yang kekurangannya ini adalah jika ada permasalahan di dalam sistem dia tidak bisa diberhentikan secara langsung. Jadi kita mengambil contoh seperti di bank atau mungkin di tempat-tempat yang besar atau sistem-sistem yang besar. Oke, yang terakhir adalah kesimpulan. Mungkin kesimpulan singkat saya ini, kita telah memahami tentang konsep inti dari sebuah komputer visual,
yaitu kita tadi membahas CPU, CIS, RISC, dan PCB. Setelah itu setelah membahas alur kerja sistem batch, mungkin di video kali ini saya kurang kurang banyak menjelaskan tentang itu, tetapi mungkin kedepannya bisa saya pahami atau saya mendalami lagi tentang materi-materi atau komponen-komponen yang ada dalam komputer visual ini. Jadi pembelajaran yang mungkin saya ambil yaitu kita bisa dapat menganalisis komponen-komponen dalam komputer seperti CPU, RAM, dan sistem-sistem yang berpengaruh besar untuk menjalankan suatu komputer dan mengasah kemampuan bekerja sama, entah itu individu, kelompok, dan bersama teman-teman, dan mungkin bertukar ilmu. Mungkin ada yang sudah lebih paham dan lebih mengerti, jadi bisa menjelaskan kepada kita yang kurang memahami atau kurang tanggap lah tentang masalah-masalah atau apa yang ada di dalam sistem komputer. Jadi sekian dari saya, Efrem Mata Manas Da Costa dari kelompok 1.